Itulah yang disebut dengan Britania Raya. Penetapan 1 Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Kembali lagi dalam program casting Podcast for Inspiring bersama saya Bapak Abdullah Azam Al-Mubarak. Dan alhamdulillah kali ini telah bergabung di tengah-tengah kita ada beliau Bapak Dr. Haji Saadi, Magister Agama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sedikit tentang beliau. Beliau adalah salah satu dosen di Pasca Sarjana IAIN Kota Salatiga, dan juga beliau adalah anggota dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Salatiga. Tentunya dari background beliau ini, alhamdulillah untuk anak-anak sekalian, insya Allah nanti pada tema kita kali ini, tema yang seru tentunya, nanti akan berbincang-bincang lebih lanjut terkait tema tentang sejarah Tahun Baru Islam dan juga hikmah yang dapat kita semua, baik dari Bapak Ibu Guru di SMP Muhammadiyah Plus, untuk orang tua Ananda semuanya, dan khususnya untuk anak-anak generasi milenial yang tentunya nanti dapat diambil hikmah kita memperingati hari besar 1 Muharram atau hari Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Jadi langsung saja mohon Pak Saadi, ini kula panggil mawon Pak Kiai Saadi ngoten nggih. Nggih Pak Kiai, ini terkait tentang sejarah singkat tentang Tahun Baru Islam. Mungkin Bapak dapat menjelaskan secara singkatnya sebenarnya sejarah Tahun Baru Islam itu seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat Tahun Baru Hijriah 1443 anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Kota Plus Salatiga, dan seluruh para pemirsa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita akan segera memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443, tepatnya penetapan 1 Muharram sebagai awal dari tahun baru Hijriah. Itu dimulai pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Suatu saat beliau mengirim surat kepada gubernur di Mesir Amr bin As, tetapi istilahnya itu bingung, harus ditanggali, mau diberi tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, dan seterusnya. Jadi akhirnya singkat cerita, para sahabat yang masih hidup pada waktu itu bermusyawarah untuk menetapkan tahun baru Islam. Nah, saat itu muncul berbagai pendapat. Ada yang dimulai sejak turunnya wahyu, ternyata bukan itu yang disepakati, atau sejak kelahiran Rasul, ternyata juga bukan. Tapi akhirnya disepakati bersama bahwa tahun baru Hijriah pertama dihitung dimulai dari keberangkatan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu 1 Muharram. Itu penetapannya saat itu disepakati seperti itu. Jadi peristiwa hijrahnya itu sebenarnya kurang lebih 10 tahun, 8 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, dan berarti sudah kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah hijrah. Jadi setelah sekitar 20 tahun Rasulullah hijrah baru ditetapkan tahun baru hijrah itu tadi. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi historisnya adalah seperti itu. Jadi mengapa tahun keberangkatan Rasul atau hijrahnya Rasul itu dijadikan momentum penetapan tahun baru Islam? Karena dari hijrah Rasulullah SAW itulah terjadi titik balik banyak kemenangan, kesuksesan dari perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, berpindah lokasi dari Mekah
yang sudah 12 tahun, ya itu sudah 12 tahun. Jadi Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah melaksanakan dakwah di Mekah 12 tahun, bukan hanya instan dakwah sebulan 2 bulan nggak tahan langsung hijrah, nggak gitu, tapi sudah 12 tahun. Ketika melihat kondisi kalau dilanjutkan terus di Mekah sepertinya kecil sekali kemungkinan untuk meraih sukses dakwah, maka beliau melakukan hijrah. Dan hijrah itu adalah perintah Allah, bukan semata-mata kemauan dia, apalagi karena sudah tidak tahan, nggak kuat, bukan itu, tapi semata-mata itu sebagai bagian dari strategi perjuangan dakwah yang itu memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi intinya Rasulullah itu melakukan hijrah itu karena ada perintah, dan tentunya itu untuk kebaikan umat Islam. Setelah kita mengetahui sejarah singkat tentang tahun baru Hijriyah, di mana tahun baru Islam ini dinamakan dengan tahun Hijriyah karena sesuai dengan sejarah penetapannya, ngaten nggih Pak nggih. Betul. Kemudian hikmah apa sebenarnya yang dapat diambil dalam kita memperingati tahun baru Hijriyah ini, khususnya untuk anak didik kita, jadi anak didik siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, dan umumnya untuk seluruhnya, untuk seluruh keluarga besar. Sebenarnya hikmahnya itu apa, Bapak? Monggo. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah itu, di situ langsung terbangun komunitas Islam di Madinah Al-Munawwarah, di kota Madinah yang didirikan oleh Nabi, diberi nama Madinah Al-Munawwarah, kota berperadaban yang bercahaya. Madinahnya kota yang berperadaban, Munawwarah yang bercahaya, kota penuh peradaban tinggi, kota yang beradab dan bercahaya. Karena di situ mendapat cahaya wahyu, kan gitu. Di situ langsung terbangun dua komunitas Muslim yang berbasis dari dua kelompok, yaitu satu adalah kelompok muhajirin, yaitu para sahabat Rasulullah dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kemudian satunya lagi adalah dari komunitas Ansor, yaitu warga umat Islam Madinah yang menerima para sahabat dengan segala ketulusan, keikhlasan dan sukarela untuk menolong membantu perjuangan Islam pada waktu itu. Dua basis komunitas inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedemikian indahnya, tulusnya, hebatnya persatuan mereka murni berbasis kepada agama Allah. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, kita lihat perkembangan politik Islam setelah itu, yaitu kepemimpinan umat Islam, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun, kemudian berikutnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Kemudian setelah itu adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keempat Amirul Mukminin itu tadi, keempat Khulafaur Rasyidin itu tadi, semuanya adalah dari kalangan sahabat muhajirin. Ini mengandung makna yang sangat tinggi. Mengapa ya yang jadi Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam, penerus perjuangan Rasulullah SAW sebagai kepala negara, bahkan waktu itu kepala pemerintahan, kepala negara, kok semuanya dari muhajirin, tidak ada yang dari kelompok Ansor, dari sahabat Ansor yang Madinah? Karena para muhajirin itu adalah orang-orang yang sudah teruji imannya, sikap mentalnya, pengorbanannya, keteguhannya dalam segala hal. Sudah diuji, ya. Sudah teruji mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah sekian tahun dengan segala penderitaan, dengan segala susah payahnya, dengan segala pengorbanannya. Bahkan mereka berhijrah itu sendiri artinya mereka sudah toh nyawa, istilahnya. Toh nyawa itu di perjalanan mungkin saja mereka bisa dihadang, dibunuh oleh musuh. Mereka harus meninggalkan keluarganya, dan mereka harus meninggalkan harta bendanya, juga meninggalkan profesi, pekerjaan dan sebagainya. Dan itu bukan hal yang ringan.
Maka ketika para sahabat muhajirin sudah betul-betul teruji seperti itu, maka layak kalau akhirnya kemudian kepemimpinan umat Islam pasca Rasulullah SAW yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin itu semuanya adalah dari kalangan muhajirin. Itu makna tingkatnya ya, kaitannya dengan perkembangan politik, kemajuan umat Islam saat itu. Dan itu disebut juga dengan istilahnya masa integrasi keutuhan umat Islam dan kemajuan tahap-tahap awal umat Islam gitu. Sekaligus juga untuk penyebarannya pada waktu itu betul ya. Setelah kita mengetahui hikmahnya ini Pak Saadi, ada pesan ataupun kesan untuk khususnya untuk keluarga besar SMP Muhammadiyah Plus, baik itu untuk Bapak Ibu guru, untuk para staf tenaga kependidikan, untuk para orang tua, dan juga khususnya untuk anak didik kami, ada pesan dan kesan ketika kita memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram ini. Ya, baik. Saya akan bercerita sedikit tentang bangsa Anglo-Saxon Eropa ya. Jadi bangsa Anglo-Saxon itu di Eropa itu adalah bangsa yang mendiami daratan atau England itu daratan Anglo-Saxon, namanya England. Mereka mempunyai bahasa namanya English. Jadi suku Inggris gitu nggak? Yes, jadi suku bangsa mereka namanya Anglo. Mereka mendiami daratan England. Bahasa mereka adalah English, yang kita kenal dengan bahasa Inggris. Bangsa Anglo-Saxon ini tinggal di Britania. Kemudian mereka itu bisa menduduki Irlandia dan apa satunya lagi, Irlandia dan Skotlandia. Jadi Britania, Skotlandia, Irlandia, maka itulah yang disebut dengan Britania Raya, Inggris Raya. Inggris Raya ini orang-orang Inggris ini mempunyai jiwa menjelajah, mempunyai jiwa penjelajah. Karena mereka mempunyai jiwa penjelajah, maka ada beberapa hal bekal yang harus mereka miliki. Satu, kekuatan ekonomi mereka. Yang kedua, kekuatan politik mereka. Yang kedua, kekuatan teknologi mereka. Jadi ekonomi, politik, teknologi. Nah, tiga aspek itu. Sekaligus juga akhirnya kemudian memperkuat militernya. Sebagai bangsa penjelajah mereka. Kemudian dengan segala kekuatan mereka yang dimiliki itu, mereka menjelajah ke benua Amerika, ke daratan Kanada, ke benua Australia, dan kemudian ke timur jauh lagi yang kita kenal dengan Selandia Baru. Karena jiwanya yang menjelajah itu, maka akhirnya ya ini penyimpangan dari sesuatu, ya biasa dalam politik biasa gitu. Dari menjelajah akhirnya menjadi menjajah. Maka setelah bangsa Anglo-Saxon tadi menjelajah di benua Amerika dan akhirnya menduduki Amerika, kemudian ke utara, jauh ke utara luas sekali yaitu Kanada, dan ke timur yaitu benua Australia mereka duduki, dan ke timur jauh lagi yaitu New Zealand. Maka kita kenal semua negara tadi yaitu Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand itu semuanya adalah penguasanya adalah orang-orang Britania tadi, orang Anglo tadi. Maka di negara itu tadi, 4 negara itu tadi, bahasanya adalah bahasa Anglo, bahasa English. Karena jajahannya yang luas itu tadi, penjelajahannya yang luas itu tadi, maka bahasa Inggris kemudian dalam perkembangan jauh setelah itu, apalagi setelah Perang Dunia II, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa dunia. Itu semua karena jiwa menjelajah. Lah menjelajah itulah dalam bahasa Arab kita kenal dengan hijrah. Artinya orang-orang muhajirin dalam makna Islam adalah para sahabat dari Mekah ke Madinah dulu, makna sempitnya. Tetapi dalam makna historis geografis yang lebih luas, muhajirin itu adalah para ekspatriat
para imigran, para penjelajah yang berani keluar dari lintas batasnya sendiri untuk mampu akhirnya menaklukkan dunia luar. Artinya mereka itulah yang kemudian jadi penguasa dunia. Itu konteksnya dulu, modern dulu. Nah, dalam konteks yang lebih baru sekarang, hijrah dalam makna sekarang ini adalah katakanlah dalam makna konteks yang saat ini, tentu yang lebih penting adalah memahami konteks saat ini. Konteks saat ini semua memahami adalah era industri 4.0, bahkan Jepang sudah menyatakan diri sebagai industri 5.0. Iya. Ini luar biasa. Artinya di situ dibutuhkan jiwa, mental, sikap, tindakan hijrah yang berani keluar dari batas-batas, sekat-sekat, istilahnya belenggu masa lalu, dan menjadi pribadi-pribadi, kelompok, komunitas yang siap untuk melakukan berbagai pembaruan, bahkan perubahan yang drastis atau bahkan revolusi dan sebagainya, untuk memperbarui cara kehidupannya ke yang lebih baik. Kita lihat sekarang perangkat-perangkat lunak yang kita miliki katakanlah 10 tahun, 20 tahun yang lalu sekarang sudah usang, sudah nggak bisa dipakai. Selalu ada revolusi terus nih Pak. Apalagi mindset cara berpikir orang, katakanlah kita orang Muhammadiyah harus siap terus untuk menatap, menyambut, merespon perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini, terutama era industri yang semakin berkembang, era virtual, era digital ini, supaya kita tidak stagnan, tidak tertinggal dalam perkembangan zaman yang seperti ini. Jadi kita tidak bertahan dengan ide-ide, pendapat-pendapat dan sebagainya yang itu sudah katakanlah mungkin sudah usang dan sebagainya, untuk terus kita refresh kita perbauri, tentu itu. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, intinya ngoten Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Dr. Haji Saadi atas sharing, atas pengetahuan baru untuk kami dan juga khususnya untuk anak-anak sekalian, untuk dapat mengambil hikmah dari kita memperingati tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini. Jadi mungkin gini, kata-kata kuncinya dari membentuk jiwa hijrah, kita harus mampu, yaitu jiwa yang berani terus menjelajah untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, kayak di situ Muhammadiyah slogannya sebagai berkemajuan pembaruan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk anak-anak semuanya penjelasan tentang sejarah tahun baru Islam dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari sisi positifnya saja tentunya. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada Bapak Dr. Haji Saadi, Magister Agama, atas waktunya dan atas ilmu yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya saya selaku host pada podcast kali ini ada banyak khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.